Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah Dasar Akuntansi yang pertama, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-8. Dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dari AJP. Yang kedua adalah perkiraan-perkiraan yang perlu dibuat ayat jurnal penyesuaiannya. Kita langsung masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu tentang pengertian dari ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo pada perkiraan neraca saldo, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan yang sebenarnya. Lalu perkiraan apa saja yang perlu di AJP? Yang pertama adalah piutang dagang, yang kedua adalah persediaan barang dagangan, yang ketiga perlengkapan, yang keempat persekot biaya atau biaya-biaya yang dibayar di muka, yang kelima aktiva tetap, yang keenam pendapatan diterima di muka, yang ketujuh pendapatan yang masih harus diterima, yang kedelapan biaya yang masih harus dibayar. Dari kedelapan perkiraan ini yang akan kita fokus pada pagi hari ini yaitu tentang perkiraan dari nomor 1 sampai nomor 4. Jadi kita pada pagi hari ini fokus untuk membahas tentang perkiraan nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk nomor 5 sampai dengan nomor 8 akan kita bahas di minggu berikutnya atau minggu depan. Jadi kita langsung masuk kepada perkiraan yang pertama yaitu piutang dagang. Piutang dagang atau account receivable adalah tagihan kepada semua pihak yang muncul karena adanya penjualan barang secara kredit. Jadi jurnal penjualannya itu adalah secara kredit. Jadi jurnalnya adalah piutang dagang bertambah di sisi debit dan penjualan juga bertambah. Penjualan bertambah itu berada di sisi kredit. Jadi semakin banyak piutang dagang akan semakin tinggi risiko tidak tertagih atau kerugian piutang dagang. Di mana piutang dagang tidak dapat ditagih itu karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena bangkrut, karena lari, dan karena si orang yang berhutang itu meninggal dunia. Sehingga pencatatan kerugian ada dua cara, yaitu dengan metode langsung. Yang pertama dengan metode langsung, pencatatan piutang dagang itu ada dua cara, yaitu yang pertama dengan metode langsung. Di mana metode langsung ini digunakan apabila debitur atau langganan benar-benar tidak dapat membayar karena bangkrut. Dalam metode ini tidak ada pencatatan sebelumnya dalam jurnal penyesuaian, sehingga jurnalnya itu hanya bersifat kerugian piutang. Kerugian piutang ini bertambah di sisi debit dan piutang dagang akan berkurang. Piutang dagang berkurang di sisi kredit. Contohnya, tanggal 1 bulan 4 seorang debitur tidak dapat membayar piutangnya sebesar 500.000 karena telah bangkrut. Sehingga jurnalnya adalah kerugian piutang sebesar 500.000 dan piutang dagang adalah sebesar 500.000. Itu adalah metode yang pertama, yaitu metode langsung. Metode kedua dalam pencatatan piutang dagang ini yaitu dengan metode tidak langsung, di mana metode ini digunakan dengan cara menaksir jumlah kerugian piutang pada akhir periode. Misalnya adalah kerugiannya itu adalah sebesar 2% dari piutang dagang. Sehingga dalam metode tidak langsung ini akan dibuat ayat jurnal penyesuaiannya, di mana jurnal untuk AJP-nya itu adalah kerugian piutang itu bertambah di sisi debit dan cadangan kerugian piutang itu di sisi kredit. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2009 ditaksir kerugian piutang sebesar 1% dari piutang dagangnya, di mana piutang dagangnya adalah 100.000. Jadi,
besar kerugian piutang tersebut dan berapa besar cadangan kerugian piutang tersebut. Jadi 1% kali 100.000 itu adalah 1.000. Jadi kerugian piutangnya adalah sebesar 1.000 dan cadangan kerugian piutangnya adalah sebesar 1.000. Jadi 1.000 ini diperoleh dari 1% dikali 100.000 sama dengan 1.000. Lalu perkiraan yang kedua yang perlu di AJP adalah persediaan barang dagangan, di mana persediaan barang dagangan ini adalah barang-barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, di mana pencatatannya itu pun ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan buku pembantu ikhtisar laba rugi, yang kedua adalah menggunakan buku pembantu HPP atau harga pokok penjualan. Di mana dalam menggunakan buku pembantu ikhtisar laba rugi itu hanya mencatat persediaan awal dan persediaan akhir. Sehingga jurnalnya itu ada dua, yaitu jurnal persediaan awal dan jurnal persediaan akhir. Untuk jurnal persediaan awal, pencatatannya adalah ikhtisar laba rugi di sisi debit dan persediaan barang dagang awal di sisi kredit. Untuk jurnal persediaan akhir, yaitu pencatatannya persediaan barang dagang akhir itu di sisi debit dan ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Lalu metode yang kedua dalam pencatatan barang dagangan yaitu menggunakan buku pembantu HPP, di mana ini akan mencatat semua perkiraan. Jadi kalau dia di ikhtisar laba rugi dia hanya mencatat persediaan awal dan akhir, tapi kalau di buku pembantu HPP ini dia mencatat semua perkiraan, di mana perkiraan-perkiraan tersebut akan mempengaruhi pada persediaan barang dagangan di awal yang dicatat di sisi debit, pembelian di sisi debit, beban angkut pembelian di sisi debit, potongan pembelian di sisi kredit, return pembelian di sisi kredit, dan persediaan barang dagang di akhir di sisi kredit. Jadi bagaimana cara mencatat jurnalnya? Cara mencatat jurnalnya untuk perkiraan-perkiraan yang ada di sisi debit itu adalah seperti yang tertera pada layar berikut, di mana HPP, harga pokok penjualan, itu di sisi debit, sedangkan persediaan barang dagang awal, pembelian, biaya angkut pembelian itu di sisi kredit. Untuk jurnal, dengan mendebitkan perkiraan-perkiraan yang dikredit, untuk persediaan barang dagang akhir, return pembelian, potongan pembelian itu di sisi debit dan HPP di sisi kredit. Kita langsung masuk pada contohnya untuk lebih memahaminya. Jadi contohnya misalnya diketahui persediaan awal sebesar 1.000, pembelian sebesar 10.000, beban angkut pembelian sebesar 500, potongan pembelian sebesar 100, return pembelian 300, persediaan barang dagang akhir adalah 800. Maka dari soal ini diminta untuk membuat AJP memakai perkiraan laba rugi dan HPP. Pertama kita jawab dengan menggunakan perkiraan laba rugi. Tadi kan menggunakan perkiraan laba rugi itu kan kalau kita lihat kembali jurnalnya itu yaitu ada perkiraan laba rugi ini hanya mencatat persediaan awal dan akhir. Jadi kita cukup membuat jurnal untuk persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi untuk persediaan awal jurnalnya seperti ini dan untuk persediaan akhir jurnalnya seperti ini. Maka dari contoh itu kita bisa membuat jurnal untuk persediaan awal dan persediaan akhir seperti tertera pada layar. Untuk persediaan awal, di mana ikhtisar laba ruginya persediaan awal, ikhtisar laba ruginya adalah sebesar 1.000, persediaan barang dagang awal 1.000. Jadi persediaan barang dagang awal sebesar 1.000, ikhtisar laba ruginya juga sebesar 1.000. Untuk persediaan barang dagang akhir, 800, maka persediaan barang dagang akhir 800, sehingga ikhtisar laba ruginya adalah sebesar 800. Lalu yang kedua adalah menggunakan HPP, yaitu kita perlu mengkreditkan dulu perkiraan-perkiraan barang dagang di debit dan kita harus mengklasifikasi perkiraan-perkiraan yang berada di kredit. Untuk yang di debit, maka HPP-nya itu kan nanti yang dicari.
Nah, persediaan barang dagang